Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di dalam mata pelajaran Tarikh Fikih Islam untuk kelas 11. Sudah berapa orang yang hadir? 6 orang. Kita ada 30 ya? Ada 9. Ya masih banyak berarti ya. Ya, yang belum buka itu videonya silahkan dibuka webcamnya. Langsung saja kita masuk. Kalau begitu kita langsung masuk ke dalam pembelajaran kita. Adapun pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang kedudukan sunnah atau fungsi sunnah terhadap Al-Quran ya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ya, kalau kemarin kita telah membahas tentang Tashri'ul Fiqhi ya, yang mana itu udah lewat ya, yang mana itu menjelaskan tentang ada beberapa pencariatan, ada beberapa thariqah. Yang pertama dengan thariqatul wahyi, yaitu dengan turunnya Al-Quran, kemudian dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai hadis, kemudian istihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bedanya Al-Quran sama hadis apa? Kalau Al-Quran kalam dan lafadznya dari Allah, kalau hadis lafadznya dari Nabi dan maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran makna dan lafadz dari Allah ya. Dan kemudian kedudukan sunnah terhadap Al-Quran ada 3. Ada yang sebagai pendukung, ada yang sebagai penjelas, ada yang ya sebagai pemberi syariat baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun kedudukan sunnah di dalam ahlul usul itu satu tingkat dengan Al-Quran, karena sama-sama hujjah yang pasti apabila hadis itu sahih. Akan tetapi dari sisi sanadnya atau dari sisi kevalidannya, maka Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dinukilkan secara mutawatir ya, tidak ada kebohongan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan hadis yang mana nanti ada hadis palsu, ada hadis doif dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke sababut tashri'ul fiqhi wal ahkam, sebab-sebab pensyariatan fikih dan ahkam ya. Kenapa apa sebab yang atau mengundang pensyariatan di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana ini Al-Quran turunnya secara terpisah. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit bahwasanya Al-Quran turun ada 2 macam. Yang pertama dia secara ibtidaan ya, tanpa sebab. Dan yang kedua dengan adanya sebab atau adanya permasalahan di zaman Nabi Muhammad SAW, atau adanya pertanyaan yang bertanya diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana adapun pensyariatan yang secara ibtidaan, yang tidak ada sebab, itu bentuknya ada
Al-qaul ada fi'lun, ada takrir ya. Ada perkataan, ada perbuatan, ada takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ ada pensyariatan tentang wajibnya solat, zakat, puasa, haji, dan ada tentang pengharaman riba dan pengharaman seterusnya ya. Dan permasalahan tentang ahwal syakhsiyah, yaitu pernikahan seperti pasangan suami istri, dan kemudian mahar, tentang tolak, tentang warisan ya, kemudian tentang makanan dan minuman, permasalahan-permasalahan fikih tentang hukum pidana, hudud ya. Hudud itu hukum pidana. Wa taqrirus syarak wa tahrimus syarakah, seperti pengharaman mencuri, pengharaman zina, dan hukum-hukum tentang orang yang murtad, tentang orang yang melakukan sihir ya. Dan begitu juga tentang jihad, tentang kabur dari medan perang ya, tentang peradilan ya, tentang peradilan, tentang adab, dan tentang silaturahmi dan seterusnya. Semua itu adalah bagian-bagian dari syariat yang turun secara ibtidaan ya, tanpa adanya sebab ya. Adapun ada syariat-syariat yang datang karena adanya sebab, baik sebab itu karena permasalahan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dan ada juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca paragrafnya. Amal ahkamul lati ya'ti tashri'uha an tariqi muajalatil qadaya al-hasilah wal mushkilatul waqi'ah fahiya aqallu min sabiqatiha. Ya, dan adapun hukum-hukum yang datang pensyariatannya dari jalan antariqil muajalah, dari jalan muajalah, yaitu muajalah ini dia menanggulangi ya, menanggulangi tentang permasalahan yang hasil, yang ada, maksudnya yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, wal muskilah, dan permasalahan-permasalahan yang baru yang muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW, fahiya aqallu min sawiqiha, maka dia lebih sedikit dari syariat-syariat yang datang tanpa sebab ya. Walizalika najidul ulama udzakaru asbaban linuzulil ayat. Maka kita mendapatkan para ulama menyebutkan beberapa sebab tentang turunnya ayat. Maka yang sebagaimana kita sering mendengar apa namanya asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu untuk sebab-sebab turunnya ayat. Adapun sebab-sebab datangnya hadis itu apa? Asbabul wurud ya. Asbabul wurud. Wurud itu artinya datang. Wali wurudil ahadis. Nah, lihat di sini, dan tentang datangnya sebuah hadis maka dinamakan asbabul wurud. Hatta al as'ilatal lati tulihat tuaddu ala asabi ya. Tuaddu ala asabi. Maka kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW itu sedikit sampai bisa dihitung oleh jari. Sebagaimana rawa ad-Darimi bisanadihi an Ibni Abbasin qala ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sa'aluhu illa an salasi asrati mas'alatin hatta kubida ya. Maka dari riwayat Imam Ad-Darimi bisanadihi, dengan sanadnya yang dari Ibnu Abbas ya. Ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa'aluhu, dan mereka tidak pernah bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah kecuali hanya
di dalam 13 ya, an salah sati aswatin mas'alatin, di dalam 13 permasalahan saja. Jadi hanya 13 kali bertanya, hatta kubido, sampai dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Jadi selama hidup mereka hanya bertanya 13 permasalahan saja ya. Yang mana 13 ini maksudnya ini 13 permasalahan yang menjadi asbabun nuzul sebuah ayat, yang dengannya turun sebuah ayat, potongan-potongan dari ayat Al-Quran. Kulluhunna fil Quran, maka semuanya ada di dalam Al-Quran. Minhunna, darinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram, yang mana mereka bertanya tentang syahril haram ya, bulan-bulan yang haram ya, bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang diharamkan di situ untuk berperang. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ketika mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang mahid, tentang perempuan-perempuan yang berada di dalam masa haidnya. Qala maka nu yas'aluna illa amma yanfa'un. Maka disebutkan bahwasanya para sahabat ini tidak pernah bertanya kepada Rasulullah kecuali mereka bertanya tentang apa yang memberi manfaat terhadap mereka. Jadi tidak pernah bertanya yang sia-sia seperti Bani Israel. Dan di sini mualif menyebutkan beberapa ayat, ada 13 ya, ada 13 ayat yang mana itu menjadi asbabun nuzul dari sisi pertanyaan ya. Asbabun nuzulnya adalah pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ya. Dan mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang ahillah. Tentang apa ahillah ini? Ya, jamak dari hilal ya. Tentang bulan-bulan sabit. Maksudnya tentang fungsi bulan ya, bagaimana itu apa fungsi bulan, bagaimana kita menghitung bulan dengannya. Maka qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, maka katakanlah bahwasanya bulan itu untuk sebagai batas-batas ya, batas-batas waktu manusia, yaitu dengannya dihitung bulan, wal hajj ya, tentang haji. Banyak fungsi bulan ya, untuk menghitung bulan, tentang awal Ramadan ya, akhir Ramadan ya, kemudian tentang haji dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Nah, maka di sini mereka bertanya tentang buat apa mereka bersedekah, maksudnya untuk siapa ya, madza yunfikun, atau apa yang mereka sedekahkan ketika diperintahkan tentang bersedekah. Maka perintahkanlah mereka untuk memberikan nafkah ya, min khairin, dari sesuatu yang baik untuk walidainin. Yang pertama diprioritaskan untuk walidain ya, untuk kedua orang tua, memberikan nafkah ya. Ini berarti untuk seorang anak yang memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir ya. Maka di sini mereka bertanya tentang bulan-bulan yang diharamkan berperang ya di dalamnya. Jadi ada beberapa bulan di dalam bulan Hijriyah yang mana itu diharamkan di dalamnya untuk berperang. Qul qitalun fihi kabir, maka bahwasanya berperang di dalamnya adalah sebuah masalah yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas ya. Dan ini yang telah masyhur, yang sering kita baca juga, yang mana para sahabat bertanya tentang khamr dan maisir. Maisir itu apa? Judi ya. Maisir, judi. Nah, ketika mereka bertanya tentang hukum khamr dan maisir, maka katakanlah bahwasanya di dalam keduanya ada manfaat
ya. Ada manfaat tapi madaratnya lebih banyak ya. Ismun kabirun wa manafi'ul linnas ya. Nanti setelahnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya. Jadi di dalam khamar dan maisir itu bukan enggak ada manfaat, ada manfaatnya ya. Kalau khamar mungkin buat menghangatkan badan ya. Ya, akan tapi madaratnya ada, akan tapi setelahnya disebutkan juga bahwasanya madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka di sini tetap diharamkan. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini di sini disebutkan begini adalah termasuk uslub Al-Qur'an, karena termasuk hikmah diturunkan Al-Qur'an secara terpisah ya, bahwasanya diharamkan khamar itu tidak langsung diharamkan mutlak ya, diharamkannya berderajat atau bertingkatan ya. Yang mana pertama disebutkan seperti ayat di sini ya, disebutkan bahwasanya dia ada manfaat, akan tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelahnya tidak dibolehkan untuk orang yang mabuk untuk sholat ya. Wala taqrabus sholata wa antum syukara ya, dan tidak boleh kamu sholat ketika kamu mabuk. Kemudian setelahnya baru dilarang secara mutlak, secara keras bahwasanya tidak boleh minum khamar. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya itu untuk menetapkan hati para sahabat yang mana sebelum adanya Islam mereka itu sering meminum khamar. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair ya. Dan mereka bertanya tentang anak-anak yatim ya, yatama ini anak-anak yatim. Islahun lahum khair, maka memberikan manfaat kepada mereka, yaitu mengasuh mereka, itu adalah sebuah kebaikan. Karena sangat besar pahalanya ketika kita memelihara anak anak yatim. Kemudian yang selanjutnya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Dan mereka bertanya tentang mahid ini perempuan yang jatuh masa haidnya ya, sebulan sekali. Maka maka katakanlah bahwasanya mahid ini adalah adalah sebuah yang kotor ya, sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka fa'tazilun ini bukan artinya menjauhi, akan tapi tidak boleh digauli ya ketika perempuan lagi haid ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, ketika istri-istri mereka haid, maka mereka tidak mau ngomong, tidak mau dekat, tidak mau serumah, diusir ya sampai selesai haidnya. Berbeda dengan umat Islam yang mana perempuan haid itu hanya tidak boleh digauli saja, akan tapi masih boleh bersosial dan bercengkrama dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yas'alunaka madza uhilla lahum." Qul uhilla lakumut thayyibat. Dan para sahabat bertanya tentang apa yang dihalalkan kepada mereka untuk mereka, maka katakanlah bahwasanya yang dihalalkan untuk mereka adalah dari makanan-makanan yang baik ya. Karena Allah menciptakan juga binatang-binatang atau makanan-makanan yang tidak baik, seperti anjing, babi, kemudian bangkai. Kemudian setelahnya wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi ya. Dan ketika mereka bertanya tentang hari kiamat ya, saah itu hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya. Ayyana ini pertanyaan untuk waktu. Qul innama ilmuha inda rabbi, maka katakanlah sesungguhnya itu adalah ilmu yang hanya diketahui oleh Rabbku ya. Maka di sini ilmu tentang hari kiamat adalah ilmu gaib ya. Kemudian wa yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli ya. Maka mereka bertanya tentang anfal, maka katakanlah bahwasanya anfal itu
milik Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yas'alunaka 'anil ruh, ya, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka mereka bertanya tentang ruh, ya. Ruh itu warna apa? Ruh itu bagaimana bentuknya? Maka katakanlah bahwasanya ruh itu adalah suatu hal yang gaib, ya, yaitu adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah dia lemahnya akal manusia. Bahwasanya ruh saja mereka tidak mengetahui, ya. Karena bahkan ruh itu sangat dekat dengan kita, ada di dalam tubuh kita, ya. Dan ruh itu keluar pada saat tidur, kemudian masuk lagi ke dalam tubuh pada saat bangun. Akan tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk ruh, tidak tahu, ya, bagaimana warnanya dan seterusnya, ya. Itu adalah hal gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ke-11, wa yas'alunaka an dzilqarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra, ya. Maka mereka bertanya tentang Dzulqarnain, ya, tentang raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain, ya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh, ya. Ada perbedaan pendapat di situ. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Maka saya akan memberikan, ya, membacakan, saat lu akan membacakan sebuah zikro, ya, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Dzulqarnain. Kemudian, nah ini semua asbabun nuzul, ya. Kemudian yang ke-12, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya tentang jibal, ya. Jibalnya apa? Jamak dari jabal, ya, jamak dari jabal, gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah Allah akan menghempaskan yansifu ini, menghempaskannya atau memecahkannya, menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya gunung-gunung yang tinggi itu, gunung-gunung yang besar itu Allah hempaskan, ya, dengan sekejap mata, ya. Bisa Allah hempaskan dengan sekejap mata. Kemudian yang ketiga, yang ke-13, yang terakhir, wa yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha, sama aja, ya. Ya. Dan mereka bertanya tentang hari kiamat kapan terjadinya. Nah, ini adalah 13, ya, ayat-ayat yang dia mempunyai asbabun nuzul dari pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wal qadaya al hasilah wal muskilatil lati waqa'at lil mujtama'i najidul qur'anu, ya, najidul qur'ana yatanazzal fihi al hukmu, ya, yatanazzal fil hukmi fiha au ahyanan yatanazzal wahyu ala rasulihi bil hukmi, ya, wal amsilatu ala hadza katsiratun yaktafi bil isyarah ila ba'diha, ya. Adapun ayat-ayat yang turun karena adanya sebuah permasalahan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan di dalam Al-Quran ada beberapa hukum yang dari sebab-sebab tersebut, ya. Dan ada beberapa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu dari jalan hadis, ya. Nah, dengan hukum, ya. Jadi ada hadis yang menunjukkan hukum tersebut. Maka nanti ini masuknya asbabul wurud, ya. Kalau ayat nanti masuknya asbabun nuzul, ya. Dan adapun contoh-contohnya kita hanya menyebutkan sebagian saja. Yang pertama, muajalatu muskilati dzihar, ya, atau penanggulangan permasalahan zihar, ya. Jadi wazalika hinama Zohara Aus bin Samit, ya, Aus bin Samit min zaujatihi Khawlah bin Sa'labah Khawlah bin Sa'labah maka nazala qaulu ta'ala qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir, ya. Lihat di sini. Jadi permasalahan zihar ini kita mempelajarinya di
dalam kitab fikih nikah ya. Sudah belajar nikah belum? Sudah belajar fikih nikah belum? Belum ya? Kelas 11 ya belum ya? Kapan belajarnya? Kelas 12. Ya. Jadi zihar ini adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang dengan lafaz begini, dengan lafaz kamu bagiku seperti ibuku sendiri ya. Jadi ini adalah sebuah perkataan orang Arab yang mengatakan kepada istrinya bahwasanya kamu bagiku adalah seperti ibuku sendiri, anta kadzahri ummi ya. Maka disebutkan sini zihar. Kenapa? Karena suaminya ini enggak mau lagi menggauli istrinya, maka dibilang seperti ibunya. Jadi seperti ibunya yang haram digauli, begitu juga istrinya seperti ibunya yang haram, jadi haram digauli ya. Jadi ini adalah perkataan yang sangat besar di dalam Islam, perkataan yang sangat keji karena dia mengharamkan dirinya sendiri untuk menggauli istrinya yang sebenarnya itu halal ya. Paham ya tentang zihar ini? Maka di dalam Islam ini mempunyai permasalahan tersendiri ya. Maka di sini ketika turun ya, jadi Aus bin Somit ini dia mengatakan zihar kepada istrinya Khawlah bin Sa'labah ya, yang mana itu sangat menyakiti istrinya ya. Jadi Aus bin Somit ini lagi marah dan mengatakan begitu. Jadi dia tidak mau menggauli lagi. Maka Khawlah bin Sa'labah ini datang kepada Rasulullah mengadu tentang bahwasanya suaminya ini menzihar dia dirinya sendiri. Maka turunlah ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir ya. Dan sesungguhnya Allah telah mendengar ya perkataan si perempuan ini yang mengadu tentang suaminya ya, yang datang kepadamu dan mengadu tentang suaminya, dan mengadu kepada Allah tentang suaminya, wallahu yasma'u tahawurakuma ya. Dan sesungguhnya Allah mendengar ya percakapan kalian berdua, yaitu antara Nabi Muhammad dan Khawlah bin Sa'labah saat mengadu ini. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha pengasih lagi sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, pada saat ini Aisyah radhiyallahu anhu mendengar dari balik dinding ya, menguping ya, mendengar percakapan Rasulullah terhadap Khawlah bin Sa'labah. Maka Aisyah mengatakan bahwasanya Maha suci Allah yang bisa mendengar suara mereka berdua dari atas langit ketujuh, sedangkan aku dari balik dinding tidak mendengar dengan jelas ya. Di sini itu dia kisah asbabun nuzul tentang surat ayat di dalam surat apa? Al-Mujadilah ayat pertama ya. Mujadilah ayat pertama. Nah, itulah dia asbabun nuzulnya. Maka nanti akan disebutkan hukum-hukum zihar ya, ada kafarat zihar dan seterusnya, yang mana itu nanti akan dibahas di permasalahan fikih nikah. Kemudian wa mu'ajalatul qadiyatul qadfi ya. Wa mu'ajalatu qadiyatul qadfi sawa'un akana qadful ajnabi li ajnabiyah au qadful az-zawj li zaujatihi. Ya, jadi ini permasalahan qadfu ya. Qadfu ini cambuk ya, tentang qadfu ini menuduh berzina tentang, jadi ada di dalam Islam permasalahan menuduh berzina ini sangat berat ya. Baik itu permasalahan antara seorang ajnabi ya, yang itu yang masih lajang terhadap seorang gadis, dan ada juga yang tentang suami dan istrinya. Ya, sudah habis ya. Waktunya coba kita lihat. Sudah habis ya. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Ini saja, mungkin untuk pertemuan besok kita agak lebih cepat ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Sebelumnya di absen dulu, buka dulu itu videonya. Ini ya.